Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu khairu nabi arsalahullahu ilal 'alami kullihi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah, usiku wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Ma'syarul hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya kepada diri saya pribadi. Mari kita semuanya terus bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melaksanakan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memiliki dan melaksanakan ketakwaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan terus diberikan solusi oleh Allah di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan diberikan rezeki yang melimpah yang datang kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kita semuanya bersama-sama hadir di tempat yang mulia, di hari yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, di bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di bulan ini kita semuanya terus bersama-sama memperingati hari kelahiran orang yang paling mulia di dunia ini, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang Nasrani, seorang yang di luar Islam, secara objektif menggambarkan beliau yang bernama Michael Hart, menempatkan baginda Nabi sebagai orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa. Itulah gambaran objektif dari saudara-saudara kita di luar agama kita. Maka kita semuanya disebutkan dalam sebuah syair, tarhabna bi qudumis sahril badi' marhaban fa marhaban ya syahrul rabi'. Kita ucapkan selamat dan bersukacita atas datangnya bulan yang indah. Selamat datang bulan Rabiul Awal. Jemaah hadirin rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal atau yang kita kenal dengan bulan Maulid ini, kita temukan banyak peringatan-peringatan Maulid yang digelar di tengah-tengah masyarakat oleh saudara-saudara kita dengan berbagai macam bentuknya, terutama dilaksanakan pembacaan sholawat Nabi dan pelaksanaan pengajian-pengajian. Selain untuk membaca sholawat Nabi, momen ini kita gunakan tentunya yang paling penting sekali adalah menjadi momen bagi kita untuk mengetahui bagaimana akhlak beliau, dan kemudian kita semuanya berusaha untuk mengikuti dan melaksanakan akhlak beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di bulan ini, senyampang di bulan kelahiran Nabi, mari kita semuanya memperbanyak membaca sholawat. Karena perintah sholawat ini tidak hanya dilaksanakan oleh kita manusia, tapi sholawat juga terus
dilaksanakan oleh Allah dan terus dilaksanakan oleh para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa dalam ayat ini menggunakan kata yusholluna yang berarti fi'il mudhari, yang sampai saat ini Allah dan malaikat pun terus menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita diperintahkan juga untuk memperbanyak membaca sholawat. Maka tatkala kesukaan kita, keremenan kita sama dengan apa yang dilakukan, kesukaan yang dilakukan oleh Allah dan malaikatnya, maka kita akan dianggap sebagai teman, kita dianggap sebagai kaulo, kita dianggap sebagai bolo dari Allah Subhanahu wa taala dan dari malaikat Allah. Karena apa? Kesukaan kita dengan Allah, kesukaan kita dengan malaikat sama. Tatkala kita dianggap sebagai teman, tatkala kita dianggap sebagai bolo, apapun problematika dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan mendapatkan kemudahan, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari para malaikat. Kelak di hari kiamat ada 4 malaikat yang bertugas mencari orang yang istiqomah, paling tidak sehari dia membaca sholawat 10 kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tatkala kita semuanya umat manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan kita hidup di dunia senantiasa istiqomah melantunkan, menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi, maka nanti kelak malaikat Jibril akan menolong dan membantu kita tatkala kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail, malaikat yang terus memberikan rahmat dan rezeki kepada kita semuanya. Maka tatkala kita nanti tatkala berada di padang mahsyar yang tidak ada makanan, yang tidak ada minuman sekalipun kecuali yang diberikan pertolongan oleh Allah, maka orang-orang yang istiqomah membaca sholawat akan diberikan minuman dari telaga Kausar dari malaikat Mikail yang diberikan pada orang-orang yang membaca sholawat. Selanjutnya adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil nanti akan memintakan ampun kepada semua orang yang istiqomah membaca sholawat dan dia terus bersujud kepada Allah, dan dia tidak akan mengangkat kepalanya kecuali Allah mengampuni dosa orang-orang yang terus membaca sholawat. Malaikat yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel nanti akan mencari orang-orang yang istiqomah membaca sholawat dan akan dicabut nyawa kita, orang-orang yang istiqomah membaca sholawat dengan cara yang paling baik, cara yang paling halus. Wakila, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pedihnya, sakitnya seperti hewan dikuliti 1000 kali. Maka orang-orang, beruntunglah orang-orang yang istiqomah membaca sholawat, nantinya akan diberikan kemudahan, diberikan cara yang paling baik tatkala kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan fadilah-fadilah yang telah kami ucapkan tadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selain di bulan Maulid ini kita semuanya dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat, kita semuanya juga harus terus berusaha untuk meniru akhlak Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Nabi diutus di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Maka tidak lain dan tidak bukan kita sebagai umat manusia terus berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Di dalam surat At-Taubah ayat 128 disebutkan tentang bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Pada ayat tadi terlihat betapa baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah sosok yang sangat menyayangi kita sebagai umatnya. Bahkan tatkala Nabi akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, siapa yang disebut oleh baginda Nabi? Bukan istrinya, bukan anaknya, tapi kita semuanya, ummati, ummati, ummati.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang sama seperti kita, namun Nabi merasa sedih dengan penderitaan yang kita rasakan. Nabi ingin umatnya hidup dalam kemudahan dengan adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang pasti beliau sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salah satu bagaimana kasih sayang beliau diceritakan oleh sahabat Anas radhiyallahu an. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku membantu melayani Rasulullah selama 10 tahun. Wallahi ma qala li uffan qat. Aku tidak pernah melihat dan mendengar beliau berkata berkata kecewa terhadapku. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halan fa'alta kadza, dan tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa engkau kerjakan seperti ini, atau mengapa kau tidak kerjakan seperti ini. Inilah bentuk kasih sayang baginda Nabi kepada para sahabatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita juga dapat meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab Maulid Nabi. Salah satunya dalam kitab Maulid yang sering kita baca adalah kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji bin Husain bin Abdul Karim. Beliau menyebut dalam kitab Al-Barzanji, wa annahu al-habib alladhi hasunat tiba'uhu wa sajayahu. Sungguh Nabi adalah kekasih Allah yang bagus watak dan budi pekertinya. Syekh Ja'far Al-Barzanji menyebutkan beliau adalah sosok yang tidak pernah membeda-bedakan manusia. Semuanya beliau ayomi, semuanya beliau lindungi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang sangat mencintai fakir miskin, suka duduk majlis bersama mereka, menjenguk orang-orang yang sakit di antara mereka, mengantar jenazah mereka, dan tidak mencemooh orang-orang yang fakir. Wa yata'allafu ahlas saraf wa yukrimu ahlal fadl wa yamzahu wa la yaqulu illa haqq. Beliau menyukai orang-orang yang mulia, menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan, juga senang bersenda gurau dengan sahabat-sahabatnya. Beliau tidak pernah berkata selain perkataan yang benar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sungguh tidaklah cukup ketika kita membicarakan bagaimana akhlak Nabi. Paling tidak kita terus berusaha dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa meneladani beliau dari berbagai keterangan-keterangan dalam Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab para salafus soleh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita semuanya bersama-sama peringati bulan Maulid ini dengan sehikmat mungkin. Kita resapi sirah perjalanan hidup sang teladan bagi umat manusia. Kita tiru akhlak-akhlaknya, kita jalankan pesan-pesannya, kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga dengan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, kita semuanya mendapatkan syafaatnya, dan kita semuanya diaku menjadi umatnya, dan kita semuanya bersama-sama menjadi rombongan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim.